Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari sel elektrokimia. Pengertian dari sel elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik yang berlangsung dalam sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu sel yang terdiri atas dua elektrode, satu katode dan anode, serta larutan elektrolit. Sel elektrokimia ada dua macam, yaitu sel volta dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas sel volta. Untuk sel elektrokimia akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, kita lihat untuk sel volta. Sel volta adalah suatu perangkat yang mengubah energi dari suatu reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Jadi dari listrik kita dapatkan dari reaksi kimia, di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik seperti pada zat yang bereaksi spontan dengan larutan tembaga 2 sulfat. Berikut ini bisa dilihat reaksinya. Zn ditambah larutan Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Nah, pada reaksi redok terjadi perpindahan elektron dari reduktor ke oksidator, di mana elektron berpindah dari logam Zn ke Cu2+. Nah, ion-ion Cu2+ datang ke permukaan logam Zn, ini akan menyerap 2 elektron lalu mengendap. Nah, atom-atom Zn setelah melepas 2 elektron larut sebagai ion Zn2+. Seperti kita lihat pada gambar, agar reaksi itu bisa menghasilkan listrik dan kita terlihat ada listriknya, maka reduktor dan oksidator itu harus dipisahkan. Seperti pada gambar, ini ada 2 gelas kimia, di mana kedua gelas kimia ini berisi larutan. Yang gelas pertama berisi larutan ZnSO4, sedangkan gelas kedua berisi larutan CuSO4. Kedua gelas kimia ini kita pisahkan. Dihubungkan dengan jembatan garam. Jadi ada tabung yang berbentuk U, ini disebut dengan jembatan garam. Terus elektroda dihubungkan dengan voltmeter. Nah, adanya aliran listrik itu akan terlihat pada voltmeter ini. Jadi logam Zn dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung Zn2+, yaitu larutan ZnSO4. Sedangkan larutan Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Logam Zn akan larut sambil melepas 2 elektron. Nah, elektron yang dibebaskan tidak memasuki larutan tetapi tertinggal pada Zn dan dia akan mengalir elektron ini dari Zn ke Cu. Nah, sehingga akan terbaca ada berapa aliran listriknya. Ya, misalnya 1 volt, 2 volt, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah elektron mengalir ke gelas yang kedua, ini elektron akan diterima oleh Cu2+. Selanjutnya, dari hasil tadi kita bisa ubah menjadi diagram sel, di mana di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu Zn melepaskan elektron, ya, sehingga menjadi Zn2+. Selanjutnya yang terjadi di katode, ini adalah reaksinya adalah reduksi. Cu2+ ditambah 2 elektron, dia akan menjadi Cu. Nah, sehingga ketika kita totalkan reaksi di anoda dan katode ini, dia akan menjadi reaksi redoks seperti tertulis di persamaan reaksi ini dengan menuliskan berapa volt energi listrik yang sudah dihasilkan, kita beri lambang E0 sel, ya, 1,1 volt ini yang tertulis pada voltmeter tadi. Nah, persamaan reaksi redok ini kita bisa ubah menjadi diagram sel seperti pada reaksi berikut, di mana oksidasi harus kita tuliskan terlebih dahulu. Zn menjadi Zn2+, ini reaksinya oksidasi, jadi dia harus melepas elektron. Terus ada garis 2 ini menandakan pemisahnya, yaitu jembatan garam, dan menghasilkan Cu2+ menjadi Cu.
Adanya aliran elektron dapat terlihat dari voltmeter yang menunjukkan angka 1,1 volt. Artinya potensial sel tersebut sebesar 1,1 volt, sehingga diagram sel secara lengkap dapat dituliskan. Zn menjadi Zn2+, dipisahkan dengan jembatan garam, lalu Cu2+ menjadi Cu, didapatlah harga NO selnya sebesar 1,1 volt. Nah, larutan bisa kita ganti lagi dengan larutan-larutan yang lain, logam-logamnya juga seperti itu, di mana yang reaksi oksidasi itu di deret voltanya harus yang di sebelah kiri, sedangkan untuk yang mengalami reaksi reduksi atau yang menangkap elektron itu di deret voltanya di sebelah kanan. Nah, demikian yang dapat disampaikan mengenai sel volta. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, seadanya aja. End meeting for all.